Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih yang telah hadir di sini. Selamat datang di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua dan selamat beribadah. Kami juga ingin menyapa kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Ibadah pada hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Somo, Master Teologi. Dan memasuki panggilan ibadah, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita naikkan sebuah pujian KJ 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Jemaat yang kekasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara silakan. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini diambil dari Yesaya 42 ayat 3 bagian A yang berbunyi demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita sambut dengan pujian semua yang letih lesu. Terima rahmat Tuhan.
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang sudah memanggil kami dalam persekutuan yang kudus pada hari Minggu ini. Tuhan sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, tiba di rumah-Mu yang kudus dalam keadaan selamat. Engkau memanggil kami yang lemah, yang letih lesu, untuk menerima rahmat dan berkat yang berasal daripada-Mu. Tetapi seringkali ada penghalang dalam hidup kami, sehingga berkat-berkat itu hilang. Penghalang tersebut adalah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dari semua dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Dosa melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, dan juga melalui perbuatan kami yang sudah sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak-Mu. Dosa itu telah menyakiti hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, sehingga tidak ada lagi penghalang di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, dan kami betul-betul menerima belas kasihan, rahmat, dan berkat daripada-Mu. Dan sekarang berfirman-Lah Tuhan, nyatakanlah segala kebaikan hati-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama akan menghibur kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 7, 31 sampai 37 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan ketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sekalipun kita masih ada dalam PPKM darurat level 4, tetapi kita sudah diizinkan untuk beribadah dengan terbatas. Untuk itu saya ingin menyapa juga saudara-saudara kita yang beribadah dari rumah masing-masing, dimanapun ibadah pagi ini bisa dilihat atau bisa diikuti bersama. Roh yang ada di sini adalah roh yang sama juga di rumah saudara masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara punya masalah dalam hidup, bagaimana cara saudara menyelesaikan masalah itu? Bisa juga dengan menangis, bisa dengan komplain siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi, bisa juga dengan marah-marah, nggak jelas. Ya begitulah kira-kira pada umumnya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah kita. Jadi topik hari ini adalah melihat cara Tuhan membereskan atau menyelesaikan masalah kita. Sebelum kita masuk kepada cara Tuhan, kita juga melihat cara orang-orang beriman menyelesaikan masalahnya. Cara orang Kristen atau cara orang-orang beriman baik masa kini maupun masa lalu menyelesaikan masalahnya. Mudah-mudahan dengan melihat itu, ketika kita menghadapi masalah, kita pun jadi mengerti kenapa masalah itu ada. Dan kita juga tahu bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita. Pertama, saudara, saya ingin memberi kesaksian dulu tentang bagaimana orang beriman menyelesaikan masalahnya. Kejadian ini terjadi kira-kira eksak itu enggak ketemu ya. Kira-kira di tahun 1880-an sebelum Masehi. Ya. 1880 Masehi ya, Masehi. Kejadiannya di daerah Philadelphia, Amerika Serikat. Ada seorang anak kecil mau pergi ibadah. Dari jauh dia sudah lihat orang antri di depan pintu. Padahal ini ibadah sekolah minggu. Dia sudah mulai khawatir. Aduh, aku telat ini. Pasti gak kebagian tempat. Dia udah mulai khawatir. Dan akhirnya dia berusaha untuk tetap datang. Dan sampai di depan pintu betul gereja itu sudah penuh. Dia gelisah antara dia coba masuk cari tempat atau dia pulang. Pulang dengan sia-sia. Sudah datang jauh-jauh, lantas telat. Seorang pendeta memperhatikan dari jauh raut wajah anak itu dengan kegelisahan. Dan pendeta itu menghampiri dia dan pasti dia sudah tahu nih, pasti nih gelisah ini. Anak itu disapanya, dipeluknya, kemudian dituntunnya masuk ke dalam. Di pendeta masuk,
mencoba mencarikan tempat baginya. Dan akhirnya masih ada satu kursi yang kosong. Dan anak itu duduk di situ. Dia senang sekali bisa ikut sekolah minggu. Setelah itu dia pulang, dalam perjalanan dia melihat banyak anak-anak yang seusianya di hari Minggu tidak ada kegiatan. Dia berpikir, anak-anak ini juga pasti rindu. Kalau ada yang mengarahkan, kalau ada yang mengajak. Dan dia mulai memotivasi dan mengajak anak-anak kecil lainnya datang ke ibadah sekolah minggu. Beberapa tahun kemudian, saudara, anak ini meninggal karena sakit. Lantas ibunya mencari pendeta yang baik hati itu untuk dapat menguburkan anak ini. Seusai pemakaman, ibu dari anak ini membawa bungkusan kecil. Pak Pendeta, ada titipan dari anak saya, bungkusan kecil. Dan pendeta membuka, ternyata di situ ada uang recehan. Uang recehan. Uang yang terkecil, ya. Dengan jumlah kurang lebih 57 sen. Ya, kita ambil aja uang terkecil di Indonesia itu rupiah. 57 rupiah. Kurang dari 100 rupiah. 57 sen. Tetapi ada tulisan kecil juga di situ, uang ini saya kumpulkan dengan doa dan harapan, sehingga suatu saat nanti bisa dibangun gereja yang lebih besar, sehingga ada anak-anak lain dan orang-orang lain juga bisa beribadah di situ. Saudara, pesan anak kecil ini disampaikan oleh pendeta dalam ibadah. Dan di situ hadir seorang pengusaha properti. Wow, 57 sen. Sementara saya punya tanah yang luas di kota ini. Kemudian pengusaha ini menyumbangkan tanahnya yang luas untuk dibangun gereja seperti impian anak kecil ini. Kemudian pendeta mengumumkan lagi, saudara-saudara, ada anak kecil yang menyumbangkan 57 sen untuk bangun gereja, dan sudah ada developer yang menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan gedung gereja itu. Mari, siapa yang mau menabur? Saudara, semua ambil bagian sesuai dengan kerelaan hati mereka masing-masing. Pendek cerita, saudara, kalau dihitung hari ini, dalam cerita itu dikatakan terkumpullah sejumlah uang yang kalau dibelikan emas itu sekitar 1 ton beratnya. Di atas tanah itu dibangunlah gedung gereja yang besar dengan kapasitas 3.300 orang. Nah, gadis kecil itu adalah Hetty May Wyatt dari California, dari Philadelphia, Amerika Serikat. Saudara, di masa pandemik ini kita harus melihat kisah-kisah iman yang bisa membangkitkan iman kita. Seorang anak kecil menyelesaikan masalahnya bukan dengan komplain, bukan dengan menggerutu, tetapi dia mengumpulkan recehan apa yang dia punya untuk sebuah mimpi besar, membawa anak-anak lain beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah kita. Saudara, Markus pasal 7 itu ada beberapa kisah yang disampaikan atau beberapa cerita
Yang saya kira ini berurutan antara satu dengan yang lain. Matius pasal 7 dari ayat 1 sampai ayat yang ke 20 ya 15 20 begitu, di situ berbicara tentang hal yang najis. Orang-orang Yahudi datang kepada Yesus dan mengatakan, "Kenapa murid-muridmu ini kok najis?" gitu ya. Najis itu murid-muridmu. Yang najis itu apa? Yang makan tidak cuci tangan. Kalau datang dari luar, nyelonong aja begitu ke rumah, tidak cuci kaki, tidak cuci muka, tidak cuci tangan. Dan itu adalah hal yang najis bagi orang Yahudi. Kenapa murid-muridmu itu begitu najis? Lantas Yesus mengatakan kepada mereka, dengar baik-baik. Sesuatu yang najis itu bukan datang dari luar. Sesuatu yang najis itu adalah datang dari ucapan seseorang. Sesuatu yang najis itu datang dari dalam hati. Itulah yang menajiskan. Tetapi aturan dunia, aturan orang Yahudi yang dari luar itulah yang menajiskan ke dalam. Satu pengajaran baru yang diajarkan oleh Tuhan. Yang menajiskan itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita dan apa yang ada di dalam hati. Kemudian setelah itu saudara, dia berjalan lagi ke kampung yang lain atau ke daerah yang lain. Kemudian dia melihat di situ ada orang-orang yang datang. Seorang ibu yang datang. Ibu ini bergumul karena anaknya itu kerasukan setan. Kerasukan roh-roh jahat. Dan ibu ini meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Terjadilah dialog dan diskusi antara Yesus dengan ibu ini. Dan setelah dialog itu dia mengatakan, "Pulanglah sekarang. Anakmu sembuh. Setannya udah keluar." Saudara perhatikan, cara Yesus menyelesaikan itu hanya dengan dialog aja, cerita-cerita, pulang. Anakmu udah sembuh. Enak banget ya. Tidak perlu datang. Kemudian Yesus jalan lagi. Nah, ini bagian yang tadi 31 sampai 37. Yesus jalan lagi. Sementara jalan, ada orang yang membawa orang bisu dan orang tuli. Kemudian Yesus menghampiri anak itu dan menyingkir mereka berdua. Dan memasukkan tangannya ke dalam telinga. Dan menarik lidah anak itu. Sambil berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Teriak-teriak gak dia? Kalau gaya-gaya sekarang itu penyembuhan kan actingnya itu udah luar biasa kan. Kalau Yesus sederhana aja. Efata, terbukalah. Dan mulai anak itu bicara, berkata-kata dengan baik. Jadi cara Tuhan menyelesaikan masalah orang itu beragam. Ada dengan bicara-bicara saja dengan ibu itu dan menyuruh ibu itu pulang dan anaknya sembuh. Ada juga dengan suatu tindakan. Ayat ke-37 menegaskan orang tuli mendengar orang bisu, orang gagap berbicara dengan jelas. Segala yang baik telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa masalah saudara? Apakah mengalami kebisuan?
Dalam hubungan suami istri dingin, tidak ada lagi kehangatan. Setelah sekian tahun usia pernikahan, semuanya menjadi bisu. Apakah kegagapan atau ketulian yang sesungguhnya, atau ketulian dalam arti rohani? Gak pernah dengar, gak pernah tahu bagaimana jeritan hati orang-orang yang mengalami kesusahan. Dia menutup diri rapat-rapat. Kamu tahu loh, gua gak mau dengar. Atau sehari-hari ada setan pengganggu di rumah kita. Yang setan beneran atau yang kita yang jadi setan. Coba saudara perhatikan. Hitung. Ya, kalau saya sih punya kebiasaan ya, walaupun kadang-kadang jatuh juga. Kebiasaan saya begini. Begitu bangun, entah bangun sendiri atau dibangunkan istri, begitu bangun, sebelum kaki saya menginjak lantai, saya sudah katakan dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Itu sudah menjadi ya gaya hidup saya. Baru injak kaki. Setelah itu baru cuci muka, sikat gigi, baru doa. Setelah itu baru minum, baru mandi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang seperti itu pun yang sudah kita lakukan, dalam perjalanannya bisa aja orang bikin marah, sehingga kita juga ikut marah. Orang bikin kesel, kita jadi kesel. Ya, niat tadi pagi dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Tapi dalam kenyataannya bukan terpuji Tuhan. Banyak masalah. Nah kalau begitu yang jadi setan siapa? Ya bukan setan sono, yang jadi setannya diri sendiri jadi setan. Kan begitu. Percakapan Yesus dengan perempuan. Dan perempuan ini berharap supaya anaknya dilepaskan dari setan. Yesus katakan, pulang, pulang, anakmu sudah sembuh. Dari sini kita tahu saudara bahwa yang dikerjakan Yesus dalam hidup kita, kalau ada gangguan dia akan lepaskan. Kalau ada roh-roh yang mengganggu dia akan lepaskan. Kalau ada kesulitan-kesulitan dan kebuntuan dalam hidup kita, masalah apapun itu, dia mau selesaikan. Ayat 37 menegaskan segala yang baik dikerjakannya. Dulu sampai hari ini juga. Jadi introitus kita tadi mengatakan begini. Buluh yang patah, terkulai, tidak dipatahkan. Kenapa buluh saudara? Apa beda buluh dengan kayu? Kalau kayu saudara itu kulitnya tipis sekali. Begitu patah ya patah. Tapi kalau buluh atau bambu, kalau bambu itu patah, ya masih ada kulit paling luar atau serat-serat lain yang bisa menahan, sehingga dia tidak langsung patah. Patah begitu. Oleh karena itu, bulu yang patah tidak akan diputuskan. Itu artinya apa? Masih ada pengharapan. Sambung lagi dan hidup. Begitu juga sumbu. Kapan kita menggunakan sumbu, saudara? Nona Yohan hari ini masih menggunakan sumbu kah? Masa? Kompor gas atau kompor minyak? Nah, kalau kompor gas nggak menggunakan sumbu. Yang sumbu ini paling lekat dengan lampu di masa lalu, diisi minyak, ya. Atau kompor minyak. Kompor minyak itu kan ya lama-lama habis ya. Kalau sudah menjelang habis itu kan sudah mulai kotorannya itu banyak. Dan kalau sumbu yang pudar
Itu artinya ada sumbatan-sumbatan, ada masalah-masalah. Itu harus dibersihkan. Dibersihkan kotorannya. Ya kalau sudah pendek, sudah habis, ganti dengan sumbu yang baru. Sumbu yang pudar, nyalanya tidak langsung dipadamkan. Ini adalah kata-kata penghiburan dari Yesaya kepada umat Tuhan yang sedang mengalami keterputusasaan. Sampai kapan penderitaan ini berakhir? Mereka ada dalam pembuangan di Babel, masa-masa menjelang akhir. Sampai kapan? Mungkin dalam pergumulan kita juga kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Ya kemarin tuh ada tulisan ya, 76 tahun merdeka Indonesia. Ya merdeka Indonesia, tapi tanah, rumah masih ngontrak. Terus ada di sebelahnya lagi tulisan, air masih dibeli. Jadi tanah dan air, tanahnya ngontrak, airnya dibeli. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan memang belum merdeka. Yang merdeka siapa? Ya mereka yang punya rumah, yang punya mungkin Danun itu barangkali ya, yang punya Aqua itu. Dia yang jual air kan. Tapi yang lainnya banyak yang jual air juga kan. Jadi tanah ngontrak, air beli. Ya merdekanya kapan? Saudara, kalau mentalitas kita seperti itu, ya nanti begitulah. Kau begitu, anakmu juga akan begitu. Tapi kalau kita katakan, Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Tuhan sudah membebaskan kita dari penjajahan. Ini kesempatan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kreativitas, pikiran kita, dari mindset kita. Kita bukan lagi bangsa yang dijajah. Dalam perspektif iman, kita bukan lagi orang yang diperbudak oleh dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, harus ada optimisme dalam diri kita. Harus ada kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya cara yang ajaib menyelesaikan berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita. Mari kita saat teduh. Ajarkan kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sanggup menolong kami dalam kami menghadapi berbagai persoalan dan masalah dalam hidup kami. Bulu yang patah terkulai tidak diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Masih ada pengharapan untuk kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat dan agenda pelayanan kita selama seminggu, serta ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penata lain yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan memberkati keluarga dan pekerjaan serta pelayanan. Agenda pelayanan selama seminggu, pada hari Senin tanggal 23 Agustus, akan ada kegiatan doa bersama jemaat dan wilayah kota pada jam 17.30 dan akan diadakan secara daring via Zoom meeting. Pada hari yang sama, pada jam 3 akan ada latihan song leader untuk persiapan ibadah hari Minggu di ruang ibadah lantai 1. Hari Jumat tanggal 27 Agustus ada kelas katekisasi pada jam 4 sore yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ineng Aswama secara online via Zoom meeting. Pada hari Jumat juga akan ada ibadah PW Senior Pista Jati pada jam 6 sore, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Ineng Aswama dengan liturgos Ibu Penginjil Megor Rumah Tangga, dan akan diadakan secara daring juga. Mohon partisipasi warga senior. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus, latihan song leader akan diadakan pada jam 3 di ruang ibadah lantai 1. Serta pada jam 7 malam akan ada kegiatan Youth Fellowship oleh PP Kristiasa Rupaka, Renungan Pemuda Kristiasa melalui channel YouTube PP Kristiasa Pusat. Warta jemaat, poin pertama, ibadah umum. Hari ini telah diadakan ibadah umum 2 kali, yaitu pada pukul 6 pagi dan 8 pagi. Poin kedua, berita kelahiran. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Mario Francisco Hambali dan Ibu Fioni Daniela Gabriel atas kelahiran putra pertama pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Dan putra terkasih diberi nama Zian Gideon Francisco, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Untuk poin-poin berikutnya beserta laporan keuangan, Bapak Ibu sekalian bisa membaca selengkapnya melalui WA grup yang telah dikirimkan melalui kategori dan wilayah masing-masing. Sekian warta jemaat. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian kekuatan serta penghiburan dari KJ 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh,
halaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, suka dan duka yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, itu semua adalah untuk kebaikan kami. Kalau kami pernah mengalami masalah, supaya kami bisa menghargai orang-orang yang sedang menghadapi masalah. Kalau kami pernah mengalami sakit, cacat, bisu, tuli, kemasukan roh jahat, supaya kami bisa menghargai mereka yang tidak mendengar, mereka yang difabel, mereka yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau kami sering diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan setan-setan, supaya kami bisa menuntun orang itu kepada Yesus Kristus. Percaya ada kuasa dalam darah Yesus, ada kuasa di dalam nama Yesus. Peteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami kuat dan semakin tahu begitu indahnya Tuhan menyelesaikan persoalan kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala yang baik telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Beri kami motivasi dan semangat untuk mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan dedikasi, pengabdian diri kepada bangsa dan negara. Secara khusus bagi mereka yang dipercayakan akan tugas-tugas mulia, khususnya di masa pandemik ini, Presiden Jokowi sampai pemerintahan di tingkat bawah, TNI, Polri, para dokter dan para medis yang bekerja di front line atau di garis depan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka, sehingga virus ini tidak akan membahayakan lagi, tetapi kami bisa mengatasinya dengan baik, dengan melakukan protokol kesehatan, dengan mengikuti vaksin dan juga berbagai anjuran-anjuran pemerintah. Kalau ada kedisiplinan di antara kami sebagai rakyat dan juga sebagai petugas-petugas negara, kami percaya kami akan bisa mengatasinya. Negara-negara lain, Singapura contohnya, telah lebih awal mendeklar mereka bisa mengatasi virus ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang melakukan pelayanan di dunia ini dan secara khusus GKPB. Di masa pandemik ini kami melihat semakin kreatif pelayanan yang dilakukannya. Beberapa waktu lalu ada Zoominar atau webinar yang dilakukan bagaimana beretika atau beretiket di dalam media sosial. Kami sungguh dibekali dan diperkaya oleh Profesor Yahya Wijaya dari Duta Wacana dan juga dari Polda Bali yang dibawakan oleh Ibu Gusti Ayu Putu Suwinaci. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di masa pandemik ini ada kreativitas baru yang muncul dari hamba-hambamu dan dari juga profesor dan juga
petugas negara yang mau mengabdi dan mensharingkan ilmunya tentang cybercrime, kejahatan, baik kejahatan yang umum maupun kejahatan di media sosial. Biarlah dengan demikian kami berhati-hati, kami bertindak hati-hati di dalam kami berpikir dan berperilaku di dalam medsos ini. Sehingga dengan demikian kami tidak akan mengucapkan ujaran kebencian, permusuhan kepada yang berbeda faham, berbeda keyakinan. Tetapi justru hidup rukun dan damai, mengisi hari-hari kami, mengisi kemerdekaan ini dengan penuh syukur kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Agustus, yaitu Bapak Christopher Tiuk, Ananda Hiroshi Engelbert Tamahena Moi, Ananda Kinera Rambu Mora, Saudari Kurniawan Yunus Asa Bangu, Bapak Domingus Pataru, Saudara Alvina Wine Patitunu, Ibu Niketut Janawati, Bapak Felix Prabandaru, Saudara Reki Reynaldi Salude, Saudara Nerviani Saragi, Ananda Gema Giovanna Bengkyu, Saudari Agustinus R. Taja, Bapak Posman Sihotang, Ananda Kasilia Davania Sepia Sarengat, Ibu Albertina Manu. Itulah saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Agustus, dan juga saudara-saudara yang merayakan ulang tahun pernikahannya, yaitu Bapak Pangondian Sihombing dan Ibu Gusti Ayu Wartini, Bapak Nyongki Merianto Boimau dan Ibu Ketut Sri Andayani, Bapak Alman Sidabutar dan Ibu Rukminah. Tuhan sempurnakanlah sukacita di hati anak-anakmu yang berulang tahun, dan juga bagi keluarga-keluarga yang sedang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kami mengucap syukur juga untuk Ibu Ella yang kemarin berulang tahun dan hari ini akan merayakannya bersama-sama dengan majelis jemaat di gereja ini. Tuhan Yesus akan memenuhi sukacita beliau sekeluarga. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk saudara kami Mario dan Fioni yang sudah Tuhan berkati mereka dalam pernikahannya. Sudah Tuhan berkati sehingga lahirlah seorang anak, Sean God Gideon Francisco. Biarlah kehadiran Gideon membawa sukacita di tengah-tengah keluarga Pak Imam Hambali dan juga keluarga besar yang lain. Bapak terima kasih, biarlah kiranya seluruh warta jemaat yang sudah diwartakan akan mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat, dan begitulah kami bertumbuh dan merespon segala kebaikan Tuhan. Kami doakan Pak Gubernur Pulau Bali, yaitu Pak Wayan Koster, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan juga para camat, kepala desa dan lurah, sampai pemerintahan di tingkat bawah, khususnya Satgas COVID-19, baik di level provinsi maupun di desa-desa. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Demikian Bapa doa, syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Landasan firman diambil dari Lukas 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita naikkan pujian NKB 126 bait 1 dan 2. Dan dalam pemberian persembahan, jemaat mohon mengikuti petunjuk dan arahan kepada majelis yang bertugas sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa dalam doa, persembahannya telah kita berikan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam syurga, pada hari ini kami telah berkumpul dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami mengumpulkan persembahan kami ini ya Bapa, agar dapat digunakan untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami ini tidak seberapa ya Allah daripada apa yang Bapa telah berikan kepada kami. Namun kami selalu yakin dan tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami persembahkan. Terimalah persembahan kami dan sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan posisi tetap berdiri, mari kita naikkan pujian penutup. KJ 351, bait 1 dan 3, kuasa dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena
pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara silakan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.